Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kenalin saya Awistasi Turupana, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara 2A. NIM saya 0203231002. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Maulidia Muaramatendang SHI MAG. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas berkat nikmat kesehatan dannya, kita masih diberi kesehatan sampai saat sekarang ini. Sholawat berkah salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman sekarang ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hak asasi manusia. Dimulai dari pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu, hanya karena dia adalah manusia. Hak-hak ini dianggap universal, tidak dapat dicabut, dan berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau faktor lainnya. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk atau hak atas privasi, dan hak untuk memilih serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak asasi manusia ditetapkan dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, serta Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai prinsip fundamental dalam hukum internasional dan merupakan dasar bagi masyarakat yang adil, damai, dan beradab. Baiklah, selanjutnya tentang perkembangan HAM di Indonesia. Prinsip ide HAM juga tumbuh dalam tradisi politik Indonesia itu sendiri, jauh sebelum para bangsa Barat datang ke Indonesia. Muhammad Yamin mengatakan bahwa dalam lingkaran peradaban bangsa sejak beratus-ratus tahun lamanya, manusia memang mempunyai hak, kewajiban, dan kebebasan masing-masing. Baiklah, selanjutnya tentang universalitas dan relativitas. HAM lahir dari teori relativitas budaya yang berseberangan dengan teori hak ilmiah. HAM lahir dan dipengaruhi oleh teori hak-hak alamiah yang berasumsi bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang pada setiap waktu dan tempat atas dasar keberagaman kehormatan manusia itu sendiri. Baiklah, selanjutnya tentang pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran biasa dan pelanggaran berat. Pelanggaran HAM diadili lewat sebuah badan peradilan umum, baik perdata atau pidana, bagi rakyat sipil, sedangkan bagi militer berlaku proses peradilan militer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang pembentukan pengadilan HAM. Latar belakang terbentuknya pengadilan HAM di Indonesia pada hakikatnya didasarkan atas kewajiban internasional yang harus dipikul oleh Indonesia yang sehubungan dengan kasus kerusuhan di Timur Timur pasca jejak pendapat. Pada saat itu, pasca kerusuhan Timur Timur, Mary Robinson membuat Komisaris Tinggi PBB urusan HAM prihatin dan mendesak. Kemudian Dewan PBB meminta Indonesia untuk mengadili pelanggaran HAM bagi pelaku kericuhan dalam rakyat Timur Timur.
Jika rakyat Timur Timur tidak dilaksanakan DKPBB dapat menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. Atas dasar mandat DKPBB tersebut dengan keputusan Presiden nomor 6/M/12 Januari tahun 2000. Kemudian disusul Undang-Undang nomor 26 2000 tentang Pengadilan HAM, pasal 43 Undang-Undang nomor 23 tahun 2000 memungkinkan terbentuknya pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelumnya. Lalu pengadilan HAM dibentuk bertugas serta berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM oleh warga negara Indonesia yang berada di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang Islam dan HAM dalam perspektif Islam. HAM dijelaskan melalui konsep tujuan syariah yang sebelumnya sudah dirumuskan tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan melindungi hak martabat sebagai makhluk Tuhan yang menjadi sebuah kebutuhan dan hiasan mereka. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kekurangan kata atau ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.